Selamat malam para pembaca Murawan Sud. Kali ini aku kembali membawa cerita lanjutan Fight Music Jungkook TMB bagian ke-22. Seluruh cerita yang termuat dalam video ini bersifat fiksi, yang artinya sedikit pun tidak ada hubungannya dengan dunia nyata. Jadi jangan diambil serius ya. Burahe. Setelah mengatakan itu, Jungkook kembali mendaratkan partikel lembutnya, memberi ketenangan agar si gadis tidak takut, sedangkan kedua tangannya masih terus bergerak mengurai kaitan tersebut. YN gelandangan napas, padahal sudah berkali-kali YN melakukan ini, tapi tetap saja ia tidak mampu untuk mengimbangi kekasihnya. Lincah sekali pikirnya. Jungkook mulai menarik diri usai berhasil melepas penutup lato-lato, lalu dilemparkannya ke segala arah. Tangannya meraih dagu si gadis agar mau menatapnya. Jungkook tahu YN semakin ketakutan sekarang, tapi tidak mungkin jika ia berhenti di tengah jalan. Jungkook menderita nanti. Belum sempat YN menjawab, Jungkook telah lebih dulu membaringkannya. Kedua tangan YN diletakkan di bahu sang kekasih, sedikit meremat. Sedangkan bola matanya mengamati lamat-lamat sorot Jungkook yang teduh. Di satu sisi, pria John membiarkan YN terbiasa atas kehadiran dirinya dengan jarak sedekat ini. Masih belum melakukan pergerakan sama sekali. YN menggeleng sebagai jawaban atas pertanyaan itu. Jungkook mengulas senyum ketika mendengarnya. Akhirnya, perlahan sang gadis mulai tidak takut lagi. Benar-benar harus dilakukan secara perlahan, memberi materi teramat pelan, tahap per tahap, tidak gegabah. Seakan jawaban itu diartikan seperti lampu hijau bagi Jungkook untuk berlanjut ke tahap selanjutnya. Melihat sorot si gadis, sepertinya Jungkook bisa membaca jika ada suatu hal yang membuat YN-nya penasaran sekarang. Sedikit banyak, YN tentu tahu beragam info yang berhembus di lingkungan kampus. Ada salah 1, 2, 3 mahasiswa di kampusnya yang hamil. Kesuciannya telah diambil, tapi sang lelaki justru pergi begitu saja. Ada celah ketakutan tersendiri di benaknya ketika mendengar kabar seperti itu. Gadis itu menjeda kalimatnya. Ia bingung merangkai kata dan seolah lenyap ketika Jungkook tiba-tiba menatapnya intens. Bahkan perubahan wajah Jungkook mendadak jadi serius. Akhirnya kalimat yang selama ini YN takutkan berhasil ia tanyakan kepada Jungkook.
Satu kali saja, Yen belum pernah bertemu dengan sosok yang selalu diagung-agungkan di jagat raya ini, Tuan dan Nyonya John. Apakah rempahan kerupuk sepertinya akan bisa diterima dengan baik, atau justru sebaliknya? Sejauh ini, Yen hanya pernah bertatap muka dengan sang nenek. Dengan kakak kekasihnya pun pernah hanya ketika di kelas saat materi. Tiba-tiba saja, Jongkook bangkit dari atasnya lalu duduk di pinggiran kasur. Yen turut duduk di sampingnya. Jongkook mulai menggenggam tangan si gadis, menatap teduh kedua mata Yen ke kanan dan ke kiri berulang kali. Sesekali tangannya merapikan anak rambut Yen ke belakang telinga. Yen mengangguk dan dengan tiba-tiba memeluk Jongkook erat. Kini hatinya sedikit lega setelah mendengar ucapan itu lagi. Walaupun sudah terucap 2 kali, terkadang wanita membutuhkan pengakuan untuk validasi. Niatnya memberi les privat sepertinya terurungkan. Bisa saja Jongkook memaksa Yen melakukannya, tapi ia tidak ingin. Kenyamanan Yen adalah prioritasnya. Yen-nya terlihat lelah sekali, butuh tidur cepat-cepat. Tidak apa, masih ada lain hari. Jongkook mulai mengangkat kesayangannya, lalu hendak dibaringkan. Namun tiba-tiba kaki Yen melingkari pinggang Jongkook erat, seolah tidak ingin lepas. Jongkook tentu terheran dengan ulah kekasihnya. Kakinya erat sekali melingkar dengan posisi koala. Telinga Jongkook tidak salah dengarkan, baru kali ini ia diminta untuk menemaninya tidur. Biasanya Jongkook yang harus menyiapkan beribu cara agar bisa tidur bersama. Ya Tuhan, tidak mungkin Jongkook menolak. Oh, terkutuklah. Pikiran Jongkook kembali berkelana ketika mendengar kata tidak ingin takut lagi. Apa kekasihnya ini sedang ingin melanjutkan les privat yang tertunda tadi? Memutar tubuhnya, lalu pria itu membaringkan Yen, lalu ia menyusul untuk bergabung di sebelahnya. Keduanya tiba-tiba terdiam. Jongkook pun Yen mendadak jadi bingung sendiri. Kenapa mendadak canggung? Pria itu mengubah posisi menyamping, menghadap si gadis. Yen juga turut melakukannya. Kini mereka berhadap-hadapan. Aduh, Yen kembali terjebak dengan keadaan ini. Kini ia dengan buru-buru melantangkan badan, menatap langit-langit, menghindari tatapan Jongkook. Baiklah katanya, Jongkook tidak salah dengarkan. Lantas pria itu tiba-tiba berpindah ke atas Yen.
Tiba-tiba saja, pagi sekali, Tuan John memaksa Taehyung untuk menemaninya menjenguk sang adik. Walaupun beliau kurang memperhatikan kasih sayang terhadap dua putranya, namun jika ada yang sakit, tentu sebagai orang tua, Tuan John akan sedikit banyak memiliki rasa khawatir. Mendadak Taehyung jadi kesal sendiri. Di sini, posisinya juga sedang sakit hati. Dan jika diukur, rasa sakitnya berkali-kali lipat melebihi orang yang sedang dioperasi. Nenek yang awalnya bergelut dengan kegiatan memasak pun spontan menuju ke arah sumber suara. Ternyata, cucu tersayang lainnya sedang berkunjung. Sama seperti Jungkook, meskipun sejak kecil Taehyung tidak pernah tinggal bersama dengan sang nenek, namun ikatan batin di antara keduanya sangat kuat. Taehyung sangat menyayangi nenek, begitupun sebaliknya. Nenek dengan gemas mencubit hidung dan telinga Taehyung. Di satu sisi, pria itu bergelayut manja di pelukannya. Jika boleh mengaku, antara Jungkook dan Taehyung adalah cucu paling manja. Tuan John yang baru saja dari dapur untuk mengambil minuman dibuat muak sendiri dengan putra pertamanya itu. Setiap bertemu dengan orang, kata pertama yang ia ceritakan adalah nasib percintaannya. Bahkan semalam Tuan John sampai malu sendiri di tengah acara pertemuan. Spontan nenek John terkejut. Ada satu hal yang ia lupakan. Yeon sedang berada di rumah ini. Wanita paruh baya itu sampai lupa untuk membangunkan Yeon tadi pagi. Aduh, bagaimana jika ketahuan dengan putranya? Tangannya bergemetar. Mengernyit heran, presensi adiknya tidak ada di kamar. Berputar-putar ke kamar mandi, ruang ganti, semuanya tidak ada. Kedua netranya mengamati lamat-lamat. Ada hal janggal di bagian kaca jendela yang tak terkunci. Mengikuti intuisi, Taehyung keluar dari kaca jendela itu lalu berjalan mengikuti lorong yang akan membawanya entah kemana. Selama ini, Taehyung belum pernah menginap di rumah baru adiknya, sehingga belum begitu mengerti letak demi letaknya. Sebuah kamar dengan kaca besar yang terbuka, namun di bagian dalamnya terdapat pintu lagi. Taehyung kan jadi penasaran banyak-banyak. Pria itu menampakkan kaki semakin mendekat, tentu dengan langkah yang lirih agar tidak ketahuan. Jantungnya seolah berhenti, mulutnya ternganga dengan mata yang tak bisa berkedip.